Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, apa kabar pemirsa Banyumas TV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada sore hari ini dapat berjumpa kembali bersama saya Cecilia Putri dalam Syiar Islam. Baik pemirsa, Syiar Islam kita pada sore hari ini akan membahas mengenai dahsyatnya ibadah kurban, yang mana 1 bulan lagi kita akan bertemu dengan Idul Adha dan akan dijelaskan oleh Dr. Zakiyah MSI, dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kita sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum Ibu Zakiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini sehat, Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Oke, baik Ibu. Pada hari ini kita akan membahas dahsyatnya ibadah kurban, Ibu. Mungkin bisa dijelaskan, Ibu. Oke, baik Mbak Sisil ya. Ya, Mbak Sisilia, terima kasih. Ini saya sapa dulu para pemirsa Banyumas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa Banyumas TV yang saya hormati, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Ya, siang sore ya, sore hari ini kita bisa ketemu di acara Syiar Islam. Bersyukur dikasih sehat sama Allah dan mudah-mudahan sehat kita, nikmat yang begitu besar ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi uswah hasanah bagi kita semuanya, Nabi yang mencerahkan umat. Alhamdulillah diutusnya Nabi menjadikan kita insya Allah orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat ketika kita meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik pemirsa yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Sisil ya, dahsyatnya ibadah kurban. Ya, insya Allah sebentar lagi ya 1 bulan kurang lebih ya kita akan melaksanakan ya, akan menemui Idul Adha. Ya, Id itu artinya kembali, Adha itu artinya berkorban. Maka dikenal Idul Adha ini hari raya besar, Mbak Sisilia. Kenapa? Karena di situ banyak kegiatan-kegiatan yang menjadikan kita itu menjadi manusia-manusia yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Baik para pemirsa yang saya hormati, kita ketahui bahwa ibadah kurban ini adalah salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah, bahkan disebut oleh Allah ini disandingkan dengan ibadah sholat. Jadi kalau di dalam Quran surat Al-Kautsar itu kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Masya Allah, kenapa menyembelih korban itu disandingkan oleh Allah dengan ibadah sholat. Ibadah sholat itu begitu pentingnya, maka kemudian Allah melanjutkan dengan fasholli, maka sholatlah kamu, ya sholatlah kamu wanhar, dan hendaklah engkau melaksanakan ibadah kurban. Baik para pemirsa yang saya hormati, sehingga korban ini menjadi amalan yang begitu mulia di dalam Islam. Ya, jadi ibadah korban itu diartikan ya menyembelih binatang ternak ya yang sesuai dengan kemampuan kita, dan ini tujuannya sangat mulia. Jadi kalau korban itu dari kata koroba atau dari kata koriba yakrubu korban, yang artinya mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga orang-orang yang berkorban adalah orang-orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih binatang ternak yang kita miliki. Sehingga korban pada hakikatnya adalah upaya seorang hamba untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebenarnya banyak amalan-amalan yang kita katakan ini akan menjadikan dekat kita kepada Allah. Maka kemudian korban ini menjadi salah satu amalan yang paling mulia gitu ya. Bahkan disebutkan
amalan kurban ini ternyata atau ibadah kurban ini tidak hanya sekedar ini urusan saya Bu dengan Allah, hablum minallah. Tetapi tidak. Ya, kurban ini sebenarnya amalan seorang hamba dari aspek vertikal maupun horizontal. Aspek vertikalnya karena ini memang perintah, dan ketika ini perintah maka kemudian insya Allah menjadi amal soleh, dan ketika ini amal soleh maka menjadi ibadah, dan ketika ini ibadah insya Allah Allah akan membalas ya ibadah kita, membalas amal baik kita. Ini secara vertikal, sehingga ibadah korban itu tidak hanya berhubungan dengan hablum minallah, tetapi hablum minannas. Hablum minallahnya jelas di situ dari kata qoroba tadi, mendekatkan diri kepada Allah agar apapun yang kita lakukan dalam hidup ini kita diridhoi oleh Allah gitu Mbak Sisil. Kemudian kalau secara horizontalnya ya, secara kemanusiaan, secara aspek sosialnya Masya Allah dahsyatnya korban itu ya. Orang yang mau berkorban itu sebenarnya apa? Akan mendidik dirinya menjadi orang-orang yang mau berbagi, menjadi orang-orang yang tidak egois, menjadi orang-orang yang tidak serakah gitu ya, menjadi orang-orang yang tidak individualis gitu ya. Kenapa? Ketika kita punya harta pada saat tanggal 10 Dzulhijjah atau 11, 12, 13 yang kita sebut dengan hari tasyrik, kita berbagi sama orang lain. Nah, dalam ilmu psikologi, ketika seseorang itu mau membahagiakan gitu ya Mbak ya, mau membahagiakan orang lain, itu kan dia puas gitu ya, secara psikologis itu, secara kejiwaan kan orang ini puas gitu ya, bisa berbagi dengan orang lain. Maka ibadah korban di sini menjadikan ya orang-orang yang ada di sekitar kita yang mohon maaf dalam tanda petik mungkin nggak pernah makan daging gitu ya Mbak ya. Jadi mereka akhirnya karena korban kita merasa seneng, Masya Allah saya sekarang makan daging gitu, nggak bisa kita bayangkan gitu ya. Senangnya mereka yang mereka ini tidak ya jarang atau bukan tidak pernah, mungkin jarang gitu ya Mbak ya. Tetapi begitu Idul Adha gitu kan ya, banyak orang korban. Kemudian yang lainnya juga ya Mbak ya. Ya kenapa kalau dikatakan ibadah kurban itu begitu dahsyatnya? Ini dalam rangka apa? Membentuk kepribadian kita insya Allah menjadi orang baik. Kita tidak hanya sekedar lah ini kan urusan saya sama Allah. Bukan, Islam itu tidak hanya ibadah kurban ya. Ibadah apapun itu di dalam Islam sebenarnya Allah menginginkan tidak hanya ini urusan saya dengan Allah, tetapi bagaimana kita urusan harmonisasi sosial kita gitu kan ya. Jadi semua apa perintahnya Allah gitu ya. Baik itu mungkin puasa, kemudian ada lagi sholat, itu tidak semata-mata puasa itu Allah mungkin bahasa manusianya gini, lah wis ngono menungsane tak kongkon lapar-lapar gitu kan ya, nggak sekedar itu, tetapi bagaimana ketika lapar kita itu ya, ketika lapar itu kemudian ada pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kita dengan manusia lain itu ya. Ya ketika kita lapar itu kan mikir Masya Allah nggak enaknya orang puasa gitu ya, nggak enaknya orang nggak makan gitu ya, padahal kita punya makanan gitu ya, tapi ini kita lagi dididik nih sama Allah biar nanti setelah selesai bulan puasa, setelah kita selesai puasa maka ada perubahan perilaku lebih baik atau ada apa hasil dari kita puasa tadi. Kenapa? Karena saat kita puasa tadi saya katakan kita mikir ya Allah nggak enak teman orang, akhirnya apa? Muncullah rasa empati, rasa solidaritas yang tinggi, rasa mau berbagi. Tapi kalau itu tidak, maka bisa kita katakan puasa kita sia-sia, gitu ya. Sebelum puasa ya nggak punya rasa empati, atau bahkan setelah kita puasa pun nggak ada keterkaitannya, nggak ada signifikansinya terhadap perilaku kita. Lah begitu juga ini ibadah korban itu. Ibadah korban itu tidak hanya lah aku akhirnya uangku tak buat korban kelong segini gitu ya, ya untuk korban sekian juta gitu ya, berarti uangku berkurang. Nggak sekedar itu Mbak, tetapi Islam itu Masya Allah luar biasanya mendidik kita dalam semua aktivitas ibadah kita itu tidak hanya hablum minallah kita baik, tetapi hablum minannasnya gitu kan ya. Ya kenapa? Karena ibadah korban itu kan begitu korban boleh orang yang berkorban itu ikut makan gitu Mbak Sisil ya, ikut makan dagingnya. Jadi dengan akikah gitu. Iya, iya sama, dan itu apa yang lebih banyak kan diberikan kepada ya diberikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ini yang terjadi di masyarakat juga ya. Korban itu sebenarnya tidak hanya
lah aku tahun kemarin udah korban, sekarang nggak usah korban lagi gitu ya. Itu yang terjadi di masyarakat. Padahal korban itu ya Mbak Cecilia harusnya kan apa? Ya selama kita pas lagi 10 Dzulhijjah itu kita kok dikasih rizki sama Allah setiap tahun korban gitu kan ya. Iya, jadi tidak hanyalah aku tahun kemarin dapur korban Bu Zakiah, sekarang ya enggak. Ya boten gitu kan ya. Ya, tetapi bagaimana ketika kita ini alhamdulillah dikasih rizki sama, dan kalau menurut saya ya kata kuncinya gitu ya Mbak Cecilia. Kata kuncinya itu pokoknya ketika kita ini punya niat baik, ya Allah saya ini kurang 1 bulan saya mau korban, yakin dimampukan oleh Allah. Oke, iya. Ibu. Nah, Jadi ngomong-ngomong mengenai menyembelih hewan nih, nggih. itu bedanya dengan akikah dan kurban itu apa? Oh Ibu? iya, iya. Jadi kalau korban itu kan jelas ya Mbak, ada ayatnya fasolli li robbika wanhar. Akikah juga ada dasarnya. Ya, hanya yang terjadi di masyarakat itu sering mengartikan akikah itu ya akikah itu kapan saja boleh gitu. Padahal akikah itu kan dibatasi 7 hari ya, seminggu setelah lahir itu namanya akikoh gitu ya. Tetapi kalau itu lebih dari, walaupun ada pendapat gitu ya Mbak Cecil ya, ada yang berpendapat 7 hari, 14 hari, 21 hari gitu. Tapi kok saya masih belum menemukan hadisnya gitu ya yang namanya akikoh. Tapi ya sah-sah saja, tapi mungkin namanya akhirnya sedekah biasa, sedekah gitu kan ya. Ada lagi yang lebih ekstrim ya Mbak ya, itu menganggap bahwa anak seseorang itu belum boleh dia itu korban sebelum diakikoi. Nah, akikoh itu Mbak sebenarnya kan apa, kewajibannya orang tua. Subhanallah, orang tua kita waktu kita lahir 7 hari nggak bisa akikoi gitu kan ya. Ya sudah nggak apa-apa gitu ya, karena memang orang tua kita nggak mampu gitu. Walaupun ada lagi ya berarti kalau kayak gitu kita mengakikoi diri sendiri. Nah, Mbak Sisil dalam hal-hal seperti ini gitu ya, itu kan sebenarnya boleh kita itu berbeda pendapat gitu ya. Kenapa? Kalau dalam agama Islam itu disebut dengan masalah-masalah furu'iyah. Masalah furu'iyah itu masalah cabang-cabang agama, bukan usuliyah. Jadi kalau usuliyah itu masalah usul. Masalah usul itu masalah yang pokok gitu ya. Contoh, masalah yang pokok itu Tuhan kita sama gitu kan ya, Qur'annya sama, Nabi kita sama. Kemudian masalah perbedaan pendapat gitu ya, maka itu tidak menjadi masalah. Dan banyak hal gitu ya yang kita tahu di masyarakat itu gitu ya, banyak perbedaan pendapat gitu kan ya, dan itu sah-sah saja gitu. Baik Ibu, kita tahan dulu karena kita harus iklan terlebih dahulu, dan bagi pemirsa Banyumas TV juga jangan kemana-mana karena kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami dalam Share Islam dan masih bersama dengan Ibu Zakiah dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Baik, lanjutkan tadi kita sudah mendengarkan bagaimana sih dahsyatnya ibadah kurban ini di bulan Idul Adha. Nah, lalu sudah dijelaskan juga mengenai perbedaan akikoh dan juga kurban ya Ibu. Lalu nih bagaimana sih sejarahnya nih dari sejarahnya Nabi Ibrahim untuk diperintahkan untuk mengorbankan anaknya dan hingga sekarang digantikan dengan menyembelih kurban. Itu bagaimana Ibu sejarahnya dari dulu Bu? Iya, baik Mbak Sisil, ya pertanyaan yang bermutu gitu ya. Saya nanti jawabnya kalau salah diteruskan sendiri ya Mbak. Ya, jadi gini Mbak Sisil ya, betul ibadah kurban itu sebenarnya awal sejarahnya itu kan dari Nabi Ibrahim gitu kan ya. Ya, ketika Nabi Ibrahim ini mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya, Masya Allah nggak bisa kita bayangkan gitu, seorang bapak menanti berpuluh tahun ceritanya gitu kan ya, baru punya anak gitu, anaknya suruh dikorbankan gitu ya. Baik, para pemirsa yang saya hormati ya, ini kalau Nabi Ibrahim sebegitu mudahnya ketika disyariatkan, ketika disuruh oleh Allah itu mengorbankan anaknya tanpa pikir panjang gitu ya.
kan dalam ayatnya itu apa? Nabi Ibrahim ini kemudian minta pendapat anaknya, wahai anakku Ismail, saya dapat mimpi untuk apa? Mengorbankan kamu. Dan begitu anaknya luar biasa jawabannya gitu kan ya. Ya abadi, if'al ma tu'mar. Wahai bapakku, if'al, ya kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah saya akan menjadi orang, bapak saya akan menjadi orang-orang yang sabar gitu kan ya. Ya baik, Mbak Sisil yang saya banggakan dan para pemirsa Syiar Islam yang berbahagia. Ya, jadi sebenarnya ibadah kurban ini kita feedback untuk mengikuti syariatnya Allah yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim gitu ya. Sehingga kalau Nabi Ibrahim itu disuruh oleh Allah mengorbankan anaknya dan tanpa pikir panjang, kenapa? Karena Nabi Ibrahim yakin perintahnya Allah itu ketika kita laksanakan ya Mbak ya, itu pasti membawa manfaat gitu kan ya. Pasti dan ketika ini dilarang oleh Allah, kenapa ini dilarang? Karena memberikan madarat bagi manusia, sehingga ini akan menjadi pegangan gitu. Pegangan kita hidup itu ketika kita ini diperintah oleh Allah dan perintah itu kita laksanakan dengan baik, maka Allah akan memberikan kemudahan dan ini pasti manfaat bagi manusia. Sebaliknya kalau ini dilarang. Sehingga dari situ para pemirsa yang saya hormati, ketika kita sekarang ini hanya disuruh untuk korban, bukan korban perasaan ya Mbak Sisil ya. Ya, korban harta sebagian sajalah. Ya, kalaupun toh kita mungkin berat gitu ya Mbak Sisil ya Allah Bu, setahun 3 juta 500. Ini bisa sebenarnya disiasati, kita punya apa? Ya, kita punya tabungan gitu kan ya. Kalaupun toh nanti pas hari hanya kurang berapa kan tinggal ya nambahi kan enggak berat gitu. Tapi saya katakan di depan tadi ya Mbak ya, ketika kita ini punya keinginan kuat untuk saya ya Allah bismillahirrahmanirrahim, saya setiap tahun harus berkorban, pasti bisa Mbak. Ya, ya dengan cara kita tadi ya genai Bu, saya itu gajinya hanya sekian ya dengan cara nabung itu tadi itu. Ya baik, para pemirsa yang saya hormati, kembali ke ini kan termasuknya hikmah gitu ya Mbak ya. Hikmah kenapa kita itu harus berkorban gitu ya. Kalau tadi saya jelaskan hikmahnya itu hubungan vertikal dan horizontal, maka kemudian secara horizontal itu kan ibadah korban ini kan apa Mbak? Sebagian dagingnya itu akan kita berikan kepada fakir miskin ya. Berarti tadi kita bicara tentang menggembirakan orang lain ya, menggembirakan orang lain, dan orang yang menggembirakan itu insya Allah hatinya puas, dan kepuasan itu akan menjadikan kita tidak hanya sehat secara apa Mbak, secara mental saja gitu ya. Ya, tetapi secara fisik orang itu kalau mentalnya sehat Mbak, itu akan berpengaruh positif terhadap kesehatan fisiknya. Sehingga ya mohon maaf mungkin ya boleh STJ BGT dengan saya gitu ya. setuju banget dengan saya, atau boleh tidak setuju gitu ya Mbak ya. Ternyata orang-orang yang punya sakit tertentu itu kenapa dia sakit bla 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 gitu ya, itu bisa diakibatkan karena apa, psikisnya yang sakit gitu kan ya. Jadi kan ada orang itu sedikit pusing lah ya, atau memang dia pusing, tapi karena pusingnya itu didramatisir gitu ya. Kenapa didramatisir? Karena psikisnya yang nggak sehat gitu. Bagaimana psikis mental yang sehat ya? Mental yang selalu yakin dengan pertolongan Allah, ya mental yang pasrahnya sama Allah, subhanallah. Ya Allah, saya sekarang memang lagi nggak punya, tapi saya yakin besok saya pasti punya gitu kan ya. Dan itu akan berpengaruh terhadap kesehatan fisik kita gitu ya. Bahagia berpengaruh pada kesehatan. Betul, nih, Bu. Mbak. Iya, Oke, Ibu. Nah, korban itu kan dilakukan setiap tahun pada bulan Zulhijjah gitu ya, Bu. Betul. Nah, itu kan dilaksanakannya dari tanggal 10, 11, 12, 13. Ya. Berarti itu ada hari-hari yang mulia itu yang terdapat kelebihannya ketika kita bisa beramal di bulan Zulhijjah. Apakah ada amalan-amalan lain yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah itu, Bu? Baik, Mbak. Ya, kalau kita bicara 10 hari awal bulan Zulhijjah gitu kan ya Mbak, itu ada dasarnya Mbak, dan amalan-amalan pada 10 awal bulan Zulhijjah itu luar biasa gitu kan ya. Jadi kalau dalam surat Al-Fajr, wal fajr, bismillahirrahmanirrahim, wal fajr walayalin asyr,
wasyaf'i wal watar dan seterusnya. Di surat Al-Fajr ini Allah bersumpah dengan wal fajr, demi fajar, walayalin asyr, demi 10 malam, ya 10 hari maksudnya, ya 10 hari. Dan ulama menafsirkan 10 hari ini adalah 10 tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Dan tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini kan amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Bahkan amalan-amalan di tanggal-tanggal itu dilipat gandakan oleh Allah. Yang kedua, di bulan Dzulhijjah itu ada apa, Mbak? Ada puasa Arafah gitu kan ya. Ya, puasa Arafahnya tanggal berapa, Mbak? Tanggal 9 Dzulhijjah. Maka Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya, wahai Nabi, apa sih keistimewaannya puasa Arafah? Ya, dalam hadisnya suila an saumi Arafah. Suila an saumi Arafah faqala yukaffiru sanah akdamhi, atau ya al-madiyah. Ya, al-madiyah itu waktu yang kemarin, waktu yang dulu, wal baqiyah gitu ya. Jadi puasa apa, Mbak? Puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, ya para pemirsa, ini begitu dahsyatnya gitu ya. Jadi ketika Nabi ditanya tentang puasa Arafah, Nabi mengatakan puasa Arafah itu, Mbak, itu bisa menghapus dosa ya setahun yang lalu, al-madiyah wal baqiyah, dan setahun yang akan datang. Masya Allah. Gitu ya. Sehingga besok insya Allah kita Idul Adha itu tanggal 17, Mbak, tanggal 17 Juni. Berarti tanggal 16 itu kalau tidak salah berarti betul ya. Itu tanggal 16-nya itu hari Ahad. Kita puasa, hanya puasa sehari, Masya Allah, pahalanya menghapus yukaffiru al-madiyah wal baqiyah, gitu kan ya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, di bulan Dzulhijjah itu kan ada apa, Mbak? Ibadah haji ya. Baru tadi malam ya kita ikut ya nguntap ke haji gitu ya di Gor ya. Ya, itu Masya Allah. Ya, jadi Arafah itu kan untuk orang-orang yang tidak haji kita disunahkan, walau ya ini sunnah muakkad gitu ya, sunnah yang dikuatkan itu apa, kita puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Kenapa kita puasa? Karena orang-orang yang haji itu ketika di Arafah kan mereka lagi wukuf. Mereka wukuf di Arafah, kita yang tidak haji gitu ya, ikut puasa Arafah tadi. Ya, kemudian bisa dikatakan berarti bulan Dzulhijjah, kenapa Bu disebut bulan yang dimuliakan? Ya, dimuliakan oleh Allah karena di bulan-bulan itu banyak amalan-amalan yang bisa kita kerjakan gitu ya. Bahkan tadi yang pertama, amalan apapun yang kita kerjakan dalam bulan Dzulhijjah itu dilipat gandakan. Ya, termasuk ketika kita ngaji gitu ya, tahlil, tahmid gitu ya, Mbak ya. Itu akan lebih baik dilakukan pada bulan Dzulhijjah itu. Di samping tadi ada apa? Haji ya, Mbak ya. Ya. Berarti ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah ya, Bu. Yang pertama ada puasa Arafah, kemudian bisa melaksanakan ibadah kurban, dan juga ada ibadah haji yang dilaksanakan. Masya Allah. Ya, besok mudah-mudahan berangkat haji ya, Mbak Cecilia. Ya, amin. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi, Bu, karena kita harus jalan terlebih dahulu. Dan bagi pemirsa Banyumas TV juga jangan kemana-mana karena kita akan kembali tetap di Syiar Islam. Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami dalam Syiar Islam dan masih membahas mengenai dahsyatnya ibadah kurban bersama dengan Ibu Zakiah, dosen dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Baik Ibu, melanjutkan perbincangan tadi kita mengenai amalan di bulan Dzulhijjah, ada puasa Arafah, ada bisa melaksanakan ibadah kurban, dan juga ada ibadah haji yang dilaksanakan di bulan Dzulhijjah juga ya, Bu. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita meraih ikhlas dan juga ketakwaan ketika kita melaksanakan ibadah kurban tersebut, Ibu? Iya. Baik, Mbak Sisil.
Pemirsa Syiar Islam yang saya hormati, betul tadi yang dikatakan Mbak Sisil bahwa sebenarnya kita ibadah kurban, ketika kita melakukan ibadah kurban itu kan tidak ada lain niat kita kecuali betul-betul ikhlas karena Allah dan untuk memberikan atau untuk mencari ridhonya, ya, untuk mencari ridhonya Allah. Sehingga para pemirsa kita ingat ada ayat ya dalam surat Al-An'am ayat 162 itu kan Allah menyebutkan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ini menjadi dasar awal kita ketika kita akan meraih ketakwaan itu dengan ikhlas betul. Ya, ada dalam surat Al-Bayyinah itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, kalau dalam surat Al-An'am ayat 162 tadi, kul inna sholati, katakan Muhammad, ya termasuk umatnya Muhammad, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Ya, baik pemirsa yang saya hormati, sehingga apapun yang kita lakukan dalam hidup ini ya Mbak Sisil, niatnya hanya untuk mencari ridhonya Allah tadi gitu ya, sehingga kita lakukan secara ikhlas. Maka ada ahli tafsir yang menafsirkan ya ketika inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, nusuk itu wa nusuki, dan ibadahku itu ada yang mengartikan para tafsir itu ya, para mufassir itu menafsirkan nusuki itu adalah sembelihan, ya kurban. Ya, jadi sholatku, kurbanku gitu kan ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin gitu kan ya. Sehingga tidak ada niat lain. Dan Masya Allah kembali lagi hikmahnya yang luar biasa ya, meredam sifat serakah kita gitu kan ya, meredam nafsu yang tidak baik gitu kan ya. Walaupun kan gini Mbak, dalam ayat yang lain itu Allah mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya punya fitrah ya, punya gawan bayi kalau saya. Gawan bayi menjadi orang pelit gitu ya. Jadi dalam ayat Allah kata Allah wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dijaga oleh Allah dari sifat pelit, faulaika humul muflihun kan tuh. Maka mereka ini adalah orang-orang yang beruntung. Sehingga kan ketika orang ini mau korban kan nggak gampang juga ya Mbak ya. Banyak orang itu yang mungkin dari sisi materi mereka berlebih, tapi kemudian kenapa mereka ini nggak mau ibadah korban? Kembali lagi karena sifat manusia itu diciptakan oleh Allah punya sifat pelit gitu. Sehingga permasalahannya kan akhirnya bagaimana sibuk kita ini mendidik diri kita agar menjadi orang yang dermawan, orang yang mau berbagi, dan ketika kita berbagi itu ternyata Masya Allah kembalinya ya kepuasan gitu ya Mbak ya. Dan itu tadi saya katakan akan berpengaruh positif terhadap kesehatan kita. Okay. Ya. Nah Bu, ini kan mungkin dari sisi kurbannya itu ada yang keringanannya yaitu bisa patungan gitu ya, Bu. Itu bagaimana sih Bu? Oke, ya sebenarnya sih bukan hal yang tidak baik gitu ya Mbak, patungan karena memang belum mampu gitu ya, mampunya hanya dengan cara patungan seperti itu gitu kan ya, hanya saya nggak punya uang 3 juta Bu, tapi ini saya sama teman saya satunya, dan kalau menurut saya sih baik-baik saja gitu ya Mbak ya. Masalah kemudian itu nanti berpahala wallahu alam gitu ya. Allah sendiri yang akan membalas kita gitu ya. Yang terpenting pada saat itu kan ya mungkin orang bilang latihan gitu ya. Karena memang belum mampunya baru segitu. Kan tidak harus saya itu beli sapi 1 Bu atau kambing 1 gitu ya. Kok kalau saya melihat, walaupun mohon maaf ya, mungkin ada yang lebih tahu gitu ya. Tapi secara real gitu ya Mbak ya. Ini kan menjadikan kita
latihan mungkin gitu ya. Ya saya punyanya seperti itu. Allah saja la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu ya. Allah itu tidak membebani kaum kecuali sesuai dengan kemampuannya. Saya mampunya tetapi gitu kan ya. Pada masa mendatang kan tidak kemudian karena ini dibenarkan. Lah saya kalau korban patungan baiklah ben ora abot-abot tidak. Ya, kalau bisa diusahakan ya tahun ini oke lah, tahun besok berarti saya sudah tahu oh saya harus lebih banyak lagi nabungnya dan seterusnya gitu ya. Ya, dan satu lagi nih Mbak ya. Sebenarnya kan pemirsa yang saya hormati, sebenarnya orang korban itu kan bukan dagingnya dan ya yang akan sampai kepada Allah, tapi ketakwaan ini yang harus menjadi pemahaman kita. Kata Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakiyanaluhu taqwa minkum. La yanalallaha luhuma, yang akan sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, luhumuha wala dima'uha, dan tidak juga darahnya, walakiyanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah keikhlasan kita, ketakwaan kita gitu. Sehingga betul-betul ibadah kurban itu akan menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang lebih bertakwa gitu ya Mbak ya. Ya sama dengan puasa gitu kan ya. Ya sehingga ada ayat sebenarnya karakteristik orang bertakwa itu apa Bu gitu ya. Di antaranya adalah tadi orang yang mau berbagi Mbak. Ya, orang yang mau berbagi jadi tidak hanya semata-mata kita ini sholatnya enggak pernah bolong mungkin gitu ya, puasanya alhamdulillah juga lancar terus gitu ya Mbak. Tapi Masya Allah menjadi orang yang pelit, enggak mau berbagi. Lah kita mau berbagi itu diantaranya syariatnya adalah dengan ibadah kurban. Walaupun di dalam Islam itu ada infak, sodako, zakat kan gitu ya Mbak ya. Dan yakin itu Mbak, ketika kita mau melaksanakan perintahnya Allah yang seperti itu, jangan khawatir ya uang kita habis itu. Oke. Iya. Nah itu lalu perbedaannya tadi kan ada akikah dan juga kurban. Lalu perbedaan kurban dan juga sedekah itu seperti apa? Ya, oke Mbak. Jadi kalau sedekah itu kapanpun bisa kita lakukan Mbak. Kalau akikah itu kan karena kita punya anak ya gitu ya. Kemudian kalau kurban itu ya selama kita punya dan tidak harus hanya saya seumur hidup sudah kurban sekali saja gitu kan ya kan masih banyak itu ya di masyarakat yang punya persepsi bahwa kurban itu ya setahun ya sudah seumur hidup, bukan setahun sekali, seumur hidup gitu ya, hanya sekali itu saja gitu ya Mbak. Tapi kalau sedekah Mbak itu bisa kita laksanakan kapanpun. Maka kata Nabi, mana kosot sedekahun mimalin. Orang yang sedekah itu dijamin kata Nabi, mana kosot tidak akan mengurangi karena sedekah itu malun, harta kamu itu enggak pernah ya. Ya, mohon maaf mungkin para pemirsa yang saya hormati ya, sudah punya pengalaman gitu ya, pengalaman ya mungkin Mbak Cecil gitu ya, punya pengalaman bagaimana ketika kita ini bersedekah apa sih yang bisa saya peroleh, apakah sedekah itu kemudian menjadikan harta saya berkurang gitu kan ya. Ya. Kalau saya bilang sama ibu-ibu pengajian itu, saya bilangnya gini Mbak Sisil, ya ibu-ibu boleh eksperimen gitu ya. Eksperimen itu kan apa Mbak? Uji coba gitu ya. Jadi bulan ini saya gaji saya sekian, coba saya sedekahkan, saya ikut sedekah gitu kan ya, atau saya ikut kurban, mengurangi tidak gitu. Besok nggak usah gitu kan ya Mbak ya. Ya sehingga subhanallah ilmunya orang sedekah itu Mbak ya. Kan selama ini kan orang mau sedekah itu ya nanti Bu saya kalau uang saya lebih gitu ya. Kalau uang saya sudah cukup kebutuhan saya baru mau sedekah. Kan gitu ya Mbak ya. Kebanyakan sebenarnya. Padahal Qur'annya tidak seperti itu. Orang sedekah itu bisa kita lakukan fisarro'i wadharra, dalam keadaan sarro gitu ya, keadaan lapang dan keadaan sempit. Ketika kita lapang sedekahnya banyak. Dan ketika kita dhorro pada masa kita ini sempit, jangan banyak sedekah, enggak usah banyak-banyak gitu kan ya. Iya. Jadi berapapun sedekahnya dan kapanpun bisa dilaksanakan sedekah. Tapi lebih dahsyat lagi ketika kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Zulhijjah, yaitu berkurban. Oke, baik Ibu, nanti kita akan lanjutkan lagi. Bagi pemirsa Banyumas TV juga jangan kemana-mana karena kita akan kembali satu segmen lagi tetap di Syiar Islam.
masih bersama saya Cecilia Putri dan juga bersama dengan Ibu Zakia dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di segmen terakhir ini masih membahas mengenai dahsyatnya berkurban di bulan Idul Adha atau di bulan Zulhijjah ini. Nah, Ibu, saya ingin bertanya bagaimana sih hikmahnya yang kita akan dapatkan ketika kita bisa melaksanakan ibadah kurban ini, Ibu? Ya, baik Mbak Sisil dan pemirsa Syiar Islam Banyumas TV yang saya hormati. Ya, obrolan kita dari awal tadi ya Mbak Sisil ya sampai yang terakhir ini mungkin ketika ditanyakan hikmahnya, dahsyatnya ya ibadah kurban ini, yang pertama pemirsa, ini ibadah kurban itu kan bisa kita katakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Bentuk rasa syukur. Dan ketika manusia itu mau bersyukur Mbak Sisilia, janjinya Allah ini. Dan ketika Allah janji itu nggak pernah nyalai janjinya. Ya, kata kuncinya apa gitu ya? Yakin dulu gitu ya. Jadi kenapa dalam Islam itu ya ajaran pertama itu akidah. Kita belum disuruh oleh Allah untuk sholat, untuk zakat, bla bla bla. Akidah dulu dibenerin gitu ya. Keyakinan-keyakinan yang mantap ketika saya itu menjadi orang yang mau menjalankan perintahnya Allah, maka kemudian Allah akan menolong saya. Sehingga pertama ya kalau menurut saya hikmahnya ya orang ibadah kurban, orang yang menjalankan ibadah kurban ini bentuk syukur kita kepada Allah. Dan ketika kita sudah bersyukur sama Allah dengan action kita mau berkorban itu tadi, maka janjinya Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid gitu ya. La in syakartum, jika engkau wahai manusia mau bersyukur, maka janjinya Allah la azidannakum, pasti aku tambah gitu ya. Dan ketika Allah berjanji, maka ayat yang lain innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan pernah nyulayani janji. Ya, gitu kan ya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya. Sehingga kesyukuran kita, syukur itu ya Mbak Sisil, tidak hanya Bu saya sudah bersyukur, Bu sudah alhamdulillah gitu ya. Tapi mana actionnya itu loh, gitu kan ya. Ketika saya itu bersyukur dikasih nikmat berupa harta, ya harta itu ya diantaranya untuk korban, untuk sodako kan gitu kan ya Mbak ya. Itu bukti kita menjadi orang yang bersyukur. Sebaliknya ancamannya Allah. Ya, ketika kita mau bersyukur la azidannakum wala in kafartum, kalau kamu tidak mau bersyukur inna adzabi lasyadid kan dia, sesungguhnya siksaku amat pedih. Baik, kemudian yang kedua ya Mbak ya, orang mau melaksanakan ibadah kurban itu apa? Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Tadi saya katakan hanya semata-mata mencari ridhonya Allah gitu ya. Sehingga orang-orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah gitu ya dengan berbagai bentuk ibadah gitu kan ya. Kenapa orang ini mau mendekatkan diri? Karena sadar ketika saya hidup ini apapun dari Allah gitu kan. Alhamdulillah saya dikasih harta oleh Allah. Siapa yang nyuruh saya kurban? Allah juga gitu ya. Sehingga ketika seseorang itu punya iktikat, punya keinginan yang sangat kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka yakin Mbak, Allah itu ya akan menolong kita, sehingga kedekatan manusia itu akan berbanding lurus gitu ya, kalau bahasa saya berbanding lurus dengan pertolongannya Allah gitu ya. Loh wong yang ngasih kita ini di dunia kan nggak punya apa-apa, subhanallah dikasih oleh Allah rizki gitu ya, dikasih harta, dikasih anak, dikasih suami, kasih tetangga dan seterusnya. Ini kan apa Mbak? Dari Allah semua. Dan ini kan dalam rangka semua ini ya saya baktikan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan yakin kita ketika kita punya keinginan yang kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah pun ya akan dekat dengan kita. Bahasa saya mungkin tanpa kita nangis-nangis minta sama Allah, karena kita sudah biasa menjalin hubungan baik dengan Allah, maka pertolongan Allah itu akan berbanding lurus dengan upaya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Baik, kemudian tadi diantaranya hikmahnya juga Mbak, kita meneladani ya Ibrahim. Kalau dulu Nabi Ibrahim itu disuruh berkorban anaknya, masa kita disuruh korban harta kita aja kok eman-eman lah, nanti saya nggak jadi beli ini, nggak jadi beli itu. Yakin aja Mbak. Maka dalam ya mohon maaf pemirsa tidak hafal suratnya, tapi ayatnya insya Allah benar ya. Jadi ada ayat wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Wa ma anfaqtum min syai'in. Apapun yang kamu infakkan,
apapun baik itu berupa harta ataupun apa gitu ya, min syai'in fa huwa yukhlifu, Allah akan apa? Ya, Allah itu akan mengganti, Mbak. Ya. Sekali lagi ketika Allah itu ya, ketika Allah ini sudah apa Mbak? Ya, sudah menjanjikan, Allah nggak akan mengingkari janjinya gitu ya. Ya, ayat yang lain tadi innallaha la yukhliful mi'ad. Baik, para pemirsa yang saya hormati, ibadah kurban ini akan lebih baik dibandingkan dengan ya kita ibadah yang lain gitu ya Mbak, atau ibadah yang lain di luar ibadah kurban. Sama-sama mungkin kan gini ya, saya mau kasih tetangga saya lah daging, tapi tidak momennya tidak di Idul Adha. Jadi itu tidak akan lebih baik gitu ya. Sehingga momen Idul Adha ini kita jadikan momen bagaimana saya ini menjadi sarana saya untuk dekat dengan Allah. Sudahlah ya Allah, hanya berapa juta sih ya saya dikasih Allah beratus-ratus juta gitu kan ya Mbak ya. Iya. Baik, mungkin seperti itu ya Mbak ya. Baik, jadi keutamaannya seperti itu ya Bu. Di bulan Zulhijjah ini banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Betul Mbak. Tadi ada puasa Arafah, kemudian ada kurban dan juga ibadah haji. Nah mungkin dahsyat ibadah kurban ini sekali lagi mungkin bisa ditegaskan apa saja nih Bu? Jadi kalau saya mengatakan ibadah kurban itu dahsyat ya Mbak ya, ini tidak hanya sekedar ini akan diberi balasan oleh Allah gitu ya. Dahsyatnya tidak hanya dibalas Allah, bisa juga kita akan katakan, Bu kalau dibalas itu kan nunggu saya mati, nunggu saya besok ya sudah kiamat gitu. Tidak Mbak, ternyata ibadah kurban itu dahsyatnya tadi Mbak. Kembali lagi, ibadah kurban ini adalah ibadah yang berhubungan dengan vertikal dan horizontal. Dan horizontalnya tadi mengikis sifat serakah kita gitu ya, menghilangkan egois kita. Dan ini kan Masya Allah gitu ya Mbak ya, artinya apa? Pembentukan kepribadian kita menjadi orang yang tidak egois, tidak serakah, orang yang tidak hanya mengedepankan hawa nafsu, orang yang mau bergaul dengan baik karena kebaikan kita gitu ya kan. Ya ini kan apa Mbak? Ya menjadi hal yang kita butuhkan dalam hidup gitu ya. Sehingga sekali lagi ibadah kurban atau bisa juga ibadah-ibadah tadi saya contohkan puasa ya Mbak ya, itu sebenarnya ajaran Islam tidak hanya mengatakan bahwa sudahlah kamu beragama Islam saja biar besok masuk surga itu nanti gitu kan ya, kita nunggu mati dulu padahal kita kepinginnya masih hidup 100 tahun lagi gitu ya. Luar biasa. Baik, mungkin nih terakhir Ibu ada pesan atau yang ingin disampaikan kepada masyarakat Banyumas ya, baik Bapak Ibu pemirsa Banyumas TV, dalam syiar Islam ini Masya Allah ya, terima kasih sama studio yang berikan kesempatan kepada saya ya. Mungkin kalau bahasa saya ngomongnya dewek dulu ya Mbak ya, nasihatin diri sendiri ya, dan mudah-mudahan bisa juga memberikan masukan kepada Bapak Ibu pemirsa TV Banyumas. Yuk kita bareng-bareng gitu ya, kita berusaha bersama-sama untuk menjadi orang baik gitu ya. Apapun yang sudah diperintahkan oleh Allah, kalau bahasa saya yuk kita Mbak Sisya banting setir banting tulang gitu ya. Kalau perlu mungkin banting-bantingan, bagaimana kita ini bisa mengamalkan ajaran Islam dengan baik di masyarakat. Dan Islam itu tidak hanya mengajari kita bahwa kita itu akan bahagia hidup besok di akhirat dengan masuk surga, tetapi saat sekarang ini bagaimana kita bisa membentuk kepribadian kita dengan baik, harus ada harmonisasi sosial yang baik gitu ya. Dan ini bisa kita usahakan bersama-sama. Dan bagi calon jamaah haji yang sedang berangkat ya ini juga bisa lancar dan bisa selamat sampai tujuan. Luar biasa. Kita doakan gitu ya Mbak Sisil, dan besok Mbak Sisil juga yang akan mengikuti jejaknya gitu ya, akan nyusul gitu ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan semuanya orang-orang yang sekarang ada dalam perjalanan ibadah haji ya, khususnya ya semua yang dari Indonesia gitu ya, dari dunia, khususnya mungkin teman-teman dari Banyumas gitu ya, yang tadi malam sudah dilepas oleh Pak PJ, maka semuanya mudah-mudahan dikasih pertolongan Allah gitu kan ya, lancar dan kemudian pulang dengan membawa predikat haji mabrur. Baik, terima kasih banyak Ibu Zakia yang sudah menyempatkan hadir dan bisa berbincang dengan pemirsa Banyumas TV mengenai dahsyatnya ibadah kurban yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 16-17 Juni 10 Zulhijjah di tahun
2024 ini. Bagi pemirsa Banyumas TV, terima kasih banyak juga atas atensi Anda telah menyaksikan Syiar Islam kita selama kurang lebih 1 jam ini bersama dengan Ustazah Zakia dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dosen Fakultas Agama Islam gitu, luar biasa. Semoga lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali dengan membahas tema menarik lainnya. Saya Cecilia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Cantik.